Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Brianda Saputra. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional, Fakultas Teknik Industri, dan jurusan Sistem Informasi. Saya sekarang telah menempuh kuliah selama 2 semester di UPN tersebut. Rumah saya terletak di Jalan Duku Pakis, Gang 5 nomor 2. Dan saya mempunyai seorang keluarga. Nama saya Teddy Brianda Saputra. Saya biasa dipanggil Teddy Brianda dari teman, sahabat, keluarga, ayah, ibu, adik, saudara, semuanya memanggil saya Teddy. Dan jika anda nanti ketemu saya di jalan, panggil saya Teddy. Ya, bicara soal hobi saya ialah bermain musik, terutama gitar. Gitar itu ya sangat enak jika dimainkan saat kita lagi kesepian, ya bukan itu yang saya ingin bahas sekarang ini. Saya adalah seorang anak dari keluarga yang sederhana tapi romantis. Saya adalah anak pertama dari 2 saudara. Dan saya mempunyai adik perempuan yang bernama ya sudah dijelaskan, saya kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di Fakultas Teknologi Industri dan di jurusan Sistem Informasi. Hobi sudah. Kalau bicara tentang bagaimana saya masuk UPN, itu ceritanya ya cukup lumayan panjang. Awalnya saya bersekolah di SMA Gigi 2 Surabaya di jurusan IPA. Saya sebenarnya ingin masuk di Universitas Airlangga jurusan Sistem Informasi juga. Tapi apa daya, setelah melalui tes, setelah seleksi SNMPTN dan SBMPTN, salah satu dari mereka tidak ada yang nyantol, tidak ada nama saya yang nyantol di SBMPTN maupun SNMPTN. Kalau bicara kenapa saya memilih sistem informasi, ya sebenarnya saya sangat suka dengan hal-hal yang berbau komputer. Ya entah itu softwarenya, entah itu permainan, entah itu program. Pokoknya saya sangat senang dengan sistem informasi ini. Awal mula saya masuk di UPN telah melalui beberapa tahap pengenalan kampus seperti ospek, pensi, dan juga NOF. NOF itu Night of Friendship. Di Night of Friendship ini kita semua satu jurusan mengadakan suatu acara sendiri untuk jurusan saya ini. Dan alhamdulillah saya dikasih kepercayaan oleh ketupelnya untuk mengisi acara tersebut dengan bermain gitar dan menyanyikan sebuah lagu. Setelah bicara tentang hobi, bicara tentang alasan saya masuk UPN dan jurusan Sistem Informasi ini sendiri, bicara tentang kampus saya, bicara tentang pengen kampus, dan langsung saja, tidak banyak kata-kata, saya akan langsung memberikan materi. Dan materi yang ingin saya berikan ialah bahaya merokok bagi kesehatan manusia, partikel-partikel rokok yang sangat berbahaya, rokok pasif, dan juga upaya atau cara untuk menghentikan
kebiasaan merokok itu sendiri. Ya, langsung saja. Ya, cara tentang rokok. Rokok didefinisikan adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok ini sendiri biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas. Ya, yang kita ketahui sekarang umumnya contoh rokok Marlboro apa itu kan bentuknya kertas gini, yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru. Ya, kalau bicara tentang kanker paru-paru ini sangatlah berbahaya, dan sampai saat ini menurut pengetahuan saya para ilmuwan belum menemukan obat untuk kanker ini sendiri, dan juga atau serangan jantung. Serangan jantung ini juga berbahaya, biasanya menyerang orang yang telah lanjut usia, tapi mereka tidak ingin menghentikan kebiasaan merokok itu sendiri. Selanjutnya, rokok berdasarkan proses pembuatannya. Sigaret kretek tangan adalah rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan atau alat bantu sederhana. Yang kedua, sigaret kretek mesin, rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Setelah itu saya akan menjelaskan bahan kimia yang terkandung dalam rokok. Pertama, nikotin. Nikotin ialah kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks, atau biasanya yang disebut dengan kecanduan, seperti halnya juga alkohol yang bisa membuat kita dari kecanduan. Tar ini yang terdiri dari lebih dari 4.000 bahan kimia, yang mana 60 bahan kimia ini diantaranya bersifat karsinogenik. Selanjutnya ada cyanida, senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano, benzene, juga dikenal sebagai benzol, senyawa kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna. Cadmium, sebuah logam yang sangat beracun dan radioaktif. Metanol, alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai melty alkohol. Asetina, amonia, formaldehida, hidrogen cyanida, arsenik, dan karbon monoksida. Kita langsung saja masuk ke bahan merokok kesehatan. Ya, setelah tadi sempat saya jelaskan tentang macam-macam rokok dan pengertian dari rokok, sekarang kita langsung saja lanjut ke materi bahaya merokok pada perokok aktif dan pasif. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena kan kita sudah mengetahui ada perintah yang berbunyi di dalam bungkus rokok sendiri, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan. Tapi nggak tahu kenapa rokok sekarang masih sangat digemari oleh para perokok-perokok yang telah memang kecanduan dari rokok itu sendiri. Ada beberapa bahaya dari akibat yang ditimbulkan oleh rokok. Satunya kanker paru-paru yang saya jelaskan tadi, kanker kandung kemih, kanker payudara untuk perokok wanita,
kanker serviks juga untuk perokok wanita, kanker kerongkongan, kanker pencernaan, kanker ginjal, kanker mulut, kanker tenggorokan, serangan jantung, penyakit jantung koroner, dan sebagainya. Bahaya asap rokok untuk ibu hamil. Ya, di sini saya telah mencoba mencari di sebuah web. Ya, saya menemukan di website Wikipedia. Selain bagi perokok pasif yang dalam keadaan normal, asap rokok lebih berbahaya bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Akibat asap rokok seperti antara lain keguguran pada janin, kematian janin dalam kandungan, pendarahan, dan sebagainya. Bahaya merokok untuk anak usia sekolah. Setelah kita ketahui, rokok sekarang tidak hanya dihirup dan dinikmati oleh orang yang umurnya sudah lebih tua dan remaja. Dan sekarang hebatnya lagi, rokok ini telah digemari oleh anak-anak SMP maupun anak SMA. Faktor utama yang jadi penyebab pelajar merokok adalah lingkungan masa remaja yang penuh dengan rasa ingin tahu. Ya, dengan ketahui remaja itu kan aktif ya, aktif dalam hal ingin tahu segalanya dan ingin lebih tahu apa itu tentang tentang rokok ini, tentang apa, tentang hal yang memang bersifat negatif. Seperti yang setelah saya bilang tadi, rokok mengandung nikotin yang mengakibatkan kecanduan. Maka jika orang sekali merokok akan sulit untuk menghentikan kebiasaan merokoknya sendiri. Dan ini saya mempunyai beberapa tips. Sebelum saya memasuki tips untuk menghentikan kebiasaan merokok ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang rokok pasif. Rokok pasif merupakan salah penghisap rokok dari orang yang seseorang menghisap asap rokok dari orang yang merokok di sebelahnya atau di dalam wilayah dia itu sendiri. Akibatnya lebih berbahaya dibandingkan rokok aktif. Bahaya-bahaya yang harus ditanggung, bahkan bahaya yang harus ditanggung rokok pasif 3 kali lipat lebih dari rokok aktif. Saya telah menemukan rokok pasif ini di sebuah website Wikipedia yang di sini mengatakan bahwa seseorang dosen Setio Budiantoro dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau disingkat YAKMI mengatakan sebanyak 25% zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke tubuh perokok, sedangkan 75%-nya asap tersebut beredar di udara bebas, tempat di mana dia merokok saat itu. Racun rokok terbesar dihasilkan oleh asap yang mengepul dari ujung rokok yang sedang tak dihisap. Sebab asap yang dihasilkan berasal dari pembakaran tembakau yang tidak sempurna. Untuk bicara tentang kesehatan, mengutip hasil kajian WHO, Budi mengatakan lingkungan bebas asap rokok merupakan salah satunya strategi efektif untuk memberikan perlindungan bagi perokok pasif. Penyediaan
ya di sini telah kita ketahui ada tempat-tempat yang memang sengaja dibuat untuk orang yang ingin merokok agar asapnya itu tidak menyebar, tidak membahayakan rokok pasif lainnya. Berdasarkan panjang lebar tadi, biarkan saya memberikan satu video ya, semoga bisa memberi anda motivasi atau memberi pengetahuan untuk rokok-rokok ini agar bisa menghentikan rokok tersebut. Every cigarette is doing you damage. Lungs are like sponges with millions of tiny air sacs for transferring oxygen. Every breath of tobacco smoke attacks them. No wonder smokers feel short of breath. Their lungs are rotting. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. Every time you inhale, tobacco smoke condenses in your lungs to form tar. This is a healthy lung. And this is the amount of tar a pack-a-day smoker breathes in every year. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. Smoking creates blood clots, which can cause strokes. Some strokes kill, blind, or paralyze. Others you don't even know you're having. This is the result of a minor stroke in a smoker, aged 38. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. Chemicals from tobacco smoke get into your bloodstream and can damage the delicate blood vessels inside your eye. We now know that smoking is a major cause of irreversible blindness. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. New research shows how tobacco smoke attacks a vital gene which protects lung cells from cancer. One damaged cell is all it takes to start lung cancer growing. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. This is part of an aorta, the main artery from the heart. Smoking makes artery walls sticky and collect dangerous fatty deposits. This much was found stuck to the aorta wall of a smoker, aged 32. Every cigarette is doing you damage. Yap, oke. Bagaimana videonya? Menarik bukan?
Ya, semoga video tadi bisa memberikan Anda wawasan untuk berhenti merokok, dan tentunya setelah menjelaskan yang lebat tadi, akan saya menjelaskan, saya memberikan beberapa tips untuk berhenti merokok. Satu, motivasi yang kuat dapat membantu Anda untuk tetap pada jalur untuk berhenti merokok. Anda harus memiliki motivasi kuat sehingga saat ini Anda berhenti merokok ini meredup, Anda dapat mengingat kembali motivasi Anda tadi. Jadi mau gimana pun orang ingin menjadi Anda, kalau tidak ada kesadaran dari diri Anda sendiri, itu ya sangatlah percuma menurut saya. Jadi harus ada kesadaran dari diri sendiri untuk menghentikan kebiasaan merokok tersebut. Kedua, tentukan target. Banyak orang yang berhenti merokok dengan mengurangi rokoknya. Tips ini bisa dilakukan, tapi saat Anda itu batang, Anda bisa mengambil 2, 3 dan seterusnya hingga akhirnya tak berhenti. Jadi tentukan Anda, waktu terbaik adalah sekarang. Buang semua rokok Anda dan matikan semua rokok Anda sebelum rokok yang mematikan Anda. Ketiga, bersiap dengan gejala-gejala. Anda yang sudah terbiasa dengan rokok akan mengalami gejala-gejala kecanduan. Ya, gejala kecanduan yang telah saya jelaskan di awal tadi. Saat rokok dihilangkan dari hidup Anda. Anda bisa mengalami depresi, insomnia, tidak fokus, atau stres. Bahkan mungkin rokok akan membayangi Anda saat tidur. Anda harus siap dengan semua gejala ini dengan mengalih atau pengganti nikotin. 4. Pengalih atau pengganti nikotin. Nikotin adalah bahan yang membuat orang kecanduan rokok. Untuk berhenti merokok, sekarang terlebih dahulu pengalih atau pengganti nikotin. Anda bisa berdiskusi dengan dokter Anda untuk mendapatkan resep yang ampuh untuk mengatasi kecanduan ini. 5. Beri penghargaan pada diri Anda. Ini adalah satu tips yang menyenangkan dari 5 tips yang telah saya berikan tadi. Berhenti merokok merupakan sebuah kerja keras. Jadi, berilah diri Anda hadiah untuk itu, tentunya tidak dengan rokok. Ya, sekian video yang bisa saya sampaikan. Satu pesan dari saya, stop smoking and keep your health life. Ya, semoga pesan tadi bisa memberikan Anda motivasi dan dengan sadar memberikan Anda sebuah pengetahuan tentang apa sih merokok itu, bagaimana sih kayak merokok, dan apa sih perokok pasif itu. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.